Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang berbahagia, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik yang diberikan kepada kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, puasa bukan sekedar memindahkan jam makan, melainkan sebuah laboratorium untuk memperbaiki karakter kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para ulama menjelaskan bahwa buah dari takwa adalah akhlakul karimah. Jika perut dikosongkan dari makanan yang halal, maka lisan dan hati seharusnya lebih mudah dikosongkan dari sifat-sifat yang haram. Mari kita belajar dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu ketika beliau sedang menjalankan ibadah puasa dalam kondisi fisik yang sangat lemah karena adanya tekanan penguasa pada saat itu. Beliau merasa sangat lapar, merasa sangat haus sekali. Tiba-tiba seorang sahabatnya datang dengan membawakannya makanan yang sangat lezat dan air yang dingin. Di saat beliau bisa membatalkan puasa sunnahnya itu atau menyantapnya nanti pada saat berbuka dengan lahap, namun justru beliau melihat seorang pengemis di depan rumahnya yang tampak jauh lebih kurus, lebih kelaparan dan lebih membutuhkan. Lalu apa yang dilakukan oleh sang imam? Ternyata beliau memberikan seluruh makanan itu kepada sang pengemis. Kemudian beliau memilih berbuka hanya dengan segelas air putih dan sepotong roti kering. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pelajaran akhlak yang bisa kita ambil, puasa mendidik kita untuk memiliki sifat ihsan atau mendahulukan kepentingan orang lain. Puasa menghancurkan egoisme kita. Beliau, Ibnu Ahmad bin Hanbal, menunjukkan bahwa kekuatan seorang mukmin bukan terletak pada kenyangnya perut, melainkan pada kokohnya empati kepada sesama manusia. Ada 3 pilar akhlak yang dididik oleh puasa, yang tentunya adalah secara praktis ini bisa kita bagi menjadi 3 transformasi akhlak yang terjadi saat kita berpuasa dengan benar. Yang pertama adalah kejujuran, as-sidq. Puasa adalah ibadah rahasia. Kita tidak makan meski sendirian karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah latihan kejujuran, integritas yang paling murni. Yang kedua adalah kesabaran, as-sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah setengah dari kesabaran. Kita belajar menahan diri dari amarah. Dan jika ada teman atau
orang yang memancing kita untuk bertengkar, tentu kita cukup mengatakan, "Inni shaim," aku sedang puasa. Ini adalah latihan diplomasi dan ketenangan jiwa. Yang ketiga adalah kedermawanan, al-jud. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau jauh lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Rasa lapar kita adalah simulasi penderitaan kaum du'afa, agar tangan kita lebih ringan di dalam memberi. Hadirin yang berbahagia kaum muslim-muslimah, jika puasa kita hanya menghasilkan lapar, maka itu hanyalah ritual fisik. Namun, jika puasa kita menghasilkan sifat jujur, sifat sabar, dan sifat dermawan, itulah puasa yang membuahkan takwa. Mari kita renungkan, apakah puasa kita ini sudah melembutkan tutur kata kita kepada orang lain? Apakah puasa kita sudah membuat kita lebih jujur di dalam kehidupan sehari-hari? Jika belum, maka mari kita perbaiki di hari-hari yang masih tersisa ini dalam bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.